perawat ini jangan Anda jadikan nomor 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Karena sejatinya bayangkan di Vaskes kalau tidak ada perawat seperti apa. Ada yang hanya membayar fix salary-nya setiap bulan mereka 200.000 misalnya. Fix salary-nya ada yang 500.000 atau 750.000 pun tidak layak. Kalau kita bicara perawat, apakah perawat layak jadi mendapatkan UMP? Sangat tidak layak. Masih banyak perawat-perawat kemarin tidak diberikan THR. Masih banyak perawat-perawat yang diberikan di bawah UMP. Yeah. Saya kira itu sangat jelas bagaimana sikap pemerintah kita, baik itu pusat maupun daerah, terhadap perawat ini masih sangat belum memuaskan. Kami perawat-perawat Indonesia tidak bisa work from home, work from anywhere. Harus work near the patient. Ya. Lalu bagaimana penghargaan ini, apresiasi ini yang didapatkan oleh perawat? Kalau hanya 200.000, 300.000, 500.000 dari pemerintah. Jadi saya kira itu tidak layak lah ya. Nah, karena itu ada 3 profesi ini yang saling ketergantungan dalam sebuah tindakan. Nah, pertanyaan saya, yang mana yang dihargai? 10 tahun saya menjadi ketua umum, banyak suka duka ya. Mulai dari perpecahan, bagaimana kita satukan dan lain sebagainya ya. Pasca musyawarah nasional seperti seolah-olah misalnya orang terbelah, ada kubu-kubu, itu sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita mulai berjalan bersama. Nah, ini kita harus teruskan ke depan. Karena PPNI ini kan adalah organisasi profesi yang mewadahi, yang menerima aspirasi. Betul. Nah, aspirasi ini kita sampaikan kembali dalam berbagai bentuk, termasuk podcast hari ini. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita. Mengabdi kamu tetap semua. Perawat Indonesia, bersama kita. Mengabdi untuk sehat menuju masa depan cerah. Halo sejawat perawat, kembali lagi di CNS, Channel Nurse Station, akun resmi official dari DPP PPNI. Hari ini special guest tamu kita yaitu langsung datang dari pusat, teman-teman. Hari ini saya sedang bersama Bapak Hari Fadilah selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPNI. Hari ini saya akan membedah arti dari tema HUT PPNI ke-52 yang kenapa negara harus investasi di sektor keperawatan. Nah, maka dari itu kita langsung bahas dengan Pak Ketum langsung. Pak izin nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Ini menarik sebenarnya, saya juga sempat ngulik-ngulik Pak. Katanya ada dari tema ini diambil juga dari sumbernya ICN katanya. Nah, di sini saya mau bedah coba Pak. HUT PPNI ke-52 ini kan kemarin temanya cukup bikin orang-orang noleh gitu Pak. Karena cukup rame di Instagramnya DPP yang ngebahas gitu. Bahkan sampai ada yang buatin video short pembahasan terkait Bapak menggaungkan temanya HUT PPNI ke-52 ini pada saat pidato kemarin tanggal 17 Maret itu Pak. Nah, karena ada kata modal ekonomi bangsa, karena selama ini perawat itu kan identik banget sama pengabdian atau kemanusiaan. Nah, kenapa sekarang PPNI justru pakai bahasa ekonomi yang kental banget? Apa ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan ke publik lewat istilah ini? Silakan Pak. Ya, Mas Agi. Ya. Jadi selain juga kita diilhami oleh tema International Nurses Day yang dicetuskan oleh ICN ya, di mana kita bergabung di dalamnya. Itu ICN khusus untuk hal ekonomi ini 2 tahun berturut-turut loh. Soal tema HUT ini ya. Di tahun 2024 diambil tema adalah perawat kita, masa depan kita, kekuatan ekonomi dari keperawatan. Ya. Tahun 2025 perawat kita, masa depan kita, perawat memperkuat perekonomian. Jadi 2 tahun ini memang kampanye di dunia kesehatan khususnya perawat ya, diinisiasi oleh ICN, WHO untuk menempatkan posisi perawat ini sesungguhnya harus dipahami sebagai posisi yang vital di dalam bidang kesehatan. Dan bukan hanya itu, ternyata ekonomi secara keseluruhan, karena kesehatan ini sangat mempengaruhi
sekali dari performa ekonomi dalam satu bangsa ya. Jadi itu saya kira yang pertama. Nah, yang kedua, khusus untuk di Indonesia, mengapa juga kita ambil tentang perawat profesional sebagai modal ekonomi untuk kesejahteraan. Itu kita melihat bahwa dalam perjalanan perkembangan perawat Indonesia ini memang dengan pasang surutnya dan tahapan-tahapannya ini memang sampai hari ini kita belum mencapai sesuatu yang memang seharusnya kita capai. Betul. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui tema ini muncul kesadaran kolektif bagi berbagai pihak untuk menempatkan dan menjadikan posisi perawat ini dalam sistem kesehatan ini adalah posisi yang memang betul-betul penting, bukan hanya jargon, secara esensial. Kenapa ini saya katakan bahwa selama ini misalnya di vaskes, di rumah sakit, di klinik, puskesmas, dan lain sebagainya, perawat itu tidak lebih hanya dianggap sebagai operational cost center lah. Gitu. Jadi operational cost center itu ya bagian yang menghabiskan biaya-biaya operasional. Jadi kasarnya cuma menghabiskan biaya anggaran aja lah Pak. Saya kira gitu dalam konteks ini. Sehingga kalau kesadaran itu terjadi pada pemilik rumah sakit, manajemen rumah sakit, pada pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka saya kira tidak akan menempatkan posisi perawat pada posisi yang vital sebagaimana dijargonkan selama ini, garda terdepan dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu, melalui tema ini kita ingin membangun kesadaran itu bahwa sesungguhnya bukan hanya cost center loh kita ini, tetapi dengan berinvestasi, dengan mengeluarkan biaya untuk meningkatkan profesionalisme, meningkatkan performa perawat, meningkatkan yang terkait dengan sistem manajemennya, praktiknya, itu akan berdampak kepada perekonomian. Apakah itu revenue dari vaskesnya, bahkan misalnya secara global akan meningkatkan perekonomian bangsa. Nah, secara makro ini saya sampaikan, kok bisa sih perawat bisa untuk meningkatkan perekonomian bangsa? Iya. Dengan adanya investasi kepada perawat, dengan memperhatikan perawat, memberikan apresiasi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia layak sebagai seorang profesi, maka dia akan berpraktik secara profesional. Maka dampaknya akan terjadi efisiensi biaya kesehatan, dan juga akan terjadi karena dia mencegah, membantu edukasi kesehatan, pencegahan penyakit dan lain sebagainya, dan memulihkan kesehatan itu, maka dia berdampak pada produktivitas manusia. Nah, jadi dua hal ini membuat efisiensi biaya, khususnya biaya kesehatan, dan meningkatkan produktivitas manusia, itu ujung-ujungnya akan menjadikan meningkatnya perekonomian satu bangsa. American Nurses Association, ICN, WHO ini melakukan penelitian, ya, menginvestasikan $1 akan mengembalikan 10 atau bahkan $20. Nah, itu maksudnya apa tuh Pak? Boleh jelasin detailnya nggak Pak? Ya, artinya gini, kalau kita mengeluarkan biaya yang sesungguhnya untuk meningkatkan performa perawat, kualitas pelayanan dia, ya, apresiasi terhadap kinerjanya supaya agar dia konsisten dan memberikan yang terbaik untuk pasien, maka dalam perjalanan pelayanan kesehatan itu, satu, efisiensi, hasilnya akan orang-orang tadi yang sakit gitu akan lebih produktif. Maka produktivitas ini kan adalah faktor ekonomi yang sangat dominan. Hasilnya ke revenue ya? Yes, gitu. Jadi saya kira itu yang ingin kita gambarkan kepada stakeholder, dalam hal ini berbagai pihak, tentang tema ini. Tetapi juga jangan lupa, penting juga ini untuk kita pahamkan kepada perawat itu sendiri bahwa mereka itu harus berada pada posisi yang vital, penting, bukan cuma ngikuti jargon saja. Iya, benar Pak. Nah, di tema ini kan disebut perawat profesional nih Pak ya, perawat profesional. Jujur Pak, menurut Bapak nih, standar profesional perawat kita ini apa sudah dianggap sejajar belum sih sama aset-aset bangsa lainnya? Atau jangan-jangan istilah modal ekonomi ini sebenarnya cara Bapak buat ya mungkin nyentil pemerintah ya Pak, supaya standar profesionalisme teman-teman perawat ini lebih dihargai secara nyata, bukan cuma pakai kata-kata gitu Pak? Ya,
Ya, kalau ada yang tersentil, alhamdulillah. Tetapi tujuannya bukan itu ya. Iya. Tetapi kita ingin mengangkat bahwa, perawat ini jangan Anda jadikan nomor 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Karena sejatinya, bayangkan di Vaskes kalau tidak ada perawat seperti apa. Oh, satu sisi misalnya kita pada saat COVID, pada saat bencana dan lain sebagainya, kita dielu-elukan. Perawat, garda terdepan, dan lain sebagainya. Ya, vital dan sebagainya. Tapi kita pengen tahu, sejalan nggak dengan kebijakan? Kebijakan apakah itu kebijakan pemerintah, pusat, daerah, atau kebijakan institusional tentang yang disebut garda terdepan tadi, vital tadi. Kita lihat pada kebijakannya. Bagaimana budgetingnya, bagaimana apresiasinya, bagaimana manajemen yang kondusifnya, lingkungan kerjanya tersedia dengan baik atau tidak, sesuai standar atau tidak. Nah, saya kira gitu, itulah yang saya pelajari standar praktik keperawatan di berbagai negara, ya. Jadi bahkan sampai hari ini negara-negara lain kan sudah mulai yang namanya smart health gitu, smart health dan sebagainya. Itu memberikan baik kemudahan dan meningkatkan performa dari perawat luar biasa di situ kan. Nah, sampai sejauh manakah stakeholder di Indonesia? Ini yang saya kira ya harus kita juga sampaikan, bahwa ada yang tersentil, ya saya bersyukur kalau itu tersentil. Ya, karena memang kita rasakan, ya karena PPNI ini kan adalah organisasi profesi yang mewadahi, yang menerima aspirasi. Betul. Nah, aspirasi ini kita sampaikan kembali dalam berbagai bentuk, termasuk podcast hari ini. Ya. Gitu Mas Asa. Berarti sejauh ini pandangan Bapak bisa dibilang terkait perawat ini belum sesuai dengan kedudukannya ya Pak? Gitu. Dari aspirasi yang disampaikan ke kita punya kesimpulan itu. Ya. Walaupun tidak semua seperti itu. Ada beberapa yang sudah mulai meningkatkan profesionalisme, memberikan apresiasi, tapi secara umum belum. Ya, saya kira gitu ya. Saya ambil contoh saja misalnya yang sekarang ini sangat banyak sekali masuk ke PPNI terkait dengan penghargaan kepada teman-teman kita yang bekerja di sektor pemerintah daerah. Ya. Dalam hal apa tuh Pak? Misalnya status pegawainya. Kan kita tahu sekarang undang-undang ASN ada P3K. Tapi P3K ini nggak semua total jadi P3K kan? Ada P3K paruh waktu. Oh iya Pak, benar Pak. Iya kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu adalah pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah artinya negara dong. Kalau negara ini masih memberikan penghargaan kepada mereka, baik P3K, paruh waktu, atau yang kontrak di swasta, itu masih tidak sesuai dengan yang kelayakan, saya kira itu hanya jargon saja, itu garda terdepan. Iya kan? Ambil contoh misalnya, karena P3K dan baik itu paruh waktu maupun penuh waktu itu dikembalikan kepada pemerintah daerah dengan alasan budget terbatas. Ada yang hanya membayar fix salary-nya setiap bulan mereka 200.000 misalnya. Ya, fix salary-nya ada yang 500.000 atau 750.000 pun tidak layak. Iya benar. Karena seluruh Indonesia ini minimal UMP itu mungkin 2,5 juta itu UMP. Kalau kita bicara perawat, apakah perawat layak jadi mendapatkan UMP? Sangat tidak layak. Karena sepengetahuan saya UMP itu adalah bantalan. Jadi ibarat rel kereta itu ada bantalan di bawahnya supaya tidak ambles gitu. Iya. Begitulah konsep UMP itu. Jadi kalau kita hanya diberikan ganjelan, bagaimana kita mau berkembang? Benar. Bagaimana kita punya rasa aman sebagai perawat? Tadi artinya apa? Kita belum bisa dianggap sebagai modal ekonomi. Betul Pak. Itu hanya lip service saya kira. Angan-angan aja ya Pak. Sekedar sebuah kata. Iya. Ya, saya kira gitu. Nah Pak, mungkin masyarakat umum juga bakal bingung sih Pak kalau misalnya pastikan ini nyampe juga ya Pak ke masyarakat umum. Apa hubungannya perawat jadi modal ekonomi sama kesejahteraan masyarakat? Kesejahteraan masyarakat. Boleh nggak Bapak kasih gambaran sebenarnya itu gimana detailnya? Karena mungkin masyarakat umum kan cuman maksudnya gimana nih kayak gitu.
Jadi kita tahu ada beberapa macam modal ya di dalam kehidupan kita ini. Ada modal sosial ya dalam bentuk jejaring, relasi, itu modal sosial. Betul. Kemudian modal budaya, antara lain tradisi, seni, produk-produk budaya dan lain sebagainya. Ya, ya. Kemudian modal alam, sumber daya alam, ya. Modal manusia itu ada keahlian, ya, keterampilan, ya. Dan sesungguhnya satu lagi modal ekonomi itu ada kaitannya dengan modal yang manusia seperti perawat yang punya keahlian khusus, yang punya keterampilan khusus, pengetahuan yang kemudian dia punya pengetahuan keterampilan dibentuk dalam suatu buah sistem pendidikan yang spesifik. Ya, ini sesungguhnya yang ingin kita sampaikan. Ini loh sebagai bagian dari modal ekonomi. Ya, dengan adanya keahliannya, pengetahuannya, sikap caringnya, itu akan berdampak kepada tadi yang saya sampaikan, adalah penurunan biaya kesehatan, peningkatan produktivitas manusia. Itulah yang kita sebut dengan modal ekonomi. Gitu. Ya, jadi itu bisa diangkat dari sisi level institusional, bisa juga level yang lebih makro, misalnya wilayah atau negara. Gitu. Jadi saya punya keyakinan, karena ini memang merupakan bagian keyakinan dari perawatan di seluruh dunia ini, bahwa dengan investasi kepada perawat, hasil ekonominya akan lebih baik. Apakah institusinya mendapat keuntungan yang lebih banyak? Karena apa? Karena efisiensi, karena mereka produktif, memberikan pelayanan berkualitas, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Nah, apa yang dilakukan oleh perawat sebagai modal ekonomi? Dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya itu, maka dia dapat melakukan upaya-upaya misalnya pencegahan penyakit melalui edukasi, melalui intervensi seperti imunisasi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian melalui perawatan-perawatan penyakit kronik, sehingga orang yang tadinya sudah hopeless menjadi punya harapan hidup yang lebih baik, ya, akan meningkatkan produktivitas, ya. Melakukan inisiasi tumbuh kembang pada generasi-generasi muda yang pada akhirnya di masa yang akan datang dia menjadi manusia-manusia yang hebat dan produktif. Itu adalah bagian dari tugas-tugas perawat, selain hanya tugas skill mengatasi orang yang sakit ansi gitu. Sorry saya potong nih Pak. Saya mau ambil kasar aja nih Pak. Pandangan Bapak nih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPNI. Sejauh ini menurut pandangan Bapak, apakah negara sudah benar-benar menginvestasikan asetnya, beberapa aset lah mungkin, ke profesi keperawatan ini? Ataukah mungkin sudah tapi belum terlalu banyak, berapa persen atau segala macam? Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan Pak. Ya, kita sih menunggu ya, perawat Indonesia ini menunggu ya, dengan adanya reformasi, transformasi di bidang kesehatan, dengan berubahnya regulasi yang kemarin diharapkan akan meningkatkan kesehatan masyarakat lebih baik, tapi juga seiring dengan itu ada juga upaya-upaya untuk meningkatkan apresiasi atau penghargaan kepada perawat ini. Ya, kami masih ada data-data hasil survei kami. Masih banyak perawat-perawat kemarin tidak diberikan THR. Masih banyak perawat-perawat yang diberikan di bawah UMP. Saya kira itu sangat jelas bagaimana sikap pemerintah kita, baik itu pusat maupun daerah, terhadap perawat ini masih sangat belum memuaskan. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira saya sih mengetuk kita semua untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk bisa memberikan penguatan terhadap profesi perawat. Betul. Dengan meningkatkan apresiasinya, meningkatkan kebijakan-kebijakan yang memberikan perawat-perawat kita ini bekerja pada lingkungan yang kondusif, termasuk pada salary yang diterimanya. Ya, untuk bisa layak sebagai sebuah profesi, menjalankan profesi di mana mereka sangat rentan sekali, ya, di mana orang lain bisa libur panjang, work from home. Kami perawat-perawat Indonesia tidak bisa work from home, work from anywhere. Harus work
near the patient. Ya. Lalu bagaimana penghargaan ini, apresiasi ini yang didapatkan oleh perawat? Kalau hanya 200.000, 300.000, 500.000 dari pemerintah. Jadi saya kira itu tidak layak lah ya. Dan ini yang harus kita sama-sama perawat Indonesia, yuk kita kampanyekan diri kita untuk kita anti upah murah. Ya. Anti upah murah. Ya. Jadi Anda jangan mau dibayar segitu ya. Oleh karena itu jangan sampai kita berada dalam tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah kegelimangan. Ya. Jadi kalau tidak ada di daerah Anda, keluar daerahnya. Nggak ada di pulau Anda, keluar pulaunya. Kalau tidak ada di negara Anda yang menghargai, keluar negara Anda, kan gitu. Nah, ini menarik nih, Pak. Jadi itu saya kira penting ya untuk kita hargai sebagai individu perawat. Ya. Tapi sebagai organisasi profesi yang sifatnya nasional, tentu nasionalisme juga kita harus bangun. Ya, walaupun teman-teman kita bekerja di luar negeri, tapi saya yakin tidak anti nasionalisme mereka. Justru mereka menyumbangkan banyak devisa untuk negara ini. Ya, saya kira itu. Nah, Pak, ini agak sedikit keluar dari topik nih, Pak Sudar. Tapi ini menarik, Pak, untuk saya tanyakan. Beberapa bulan yang lalu ya, Pak, saya sempat ngelihat itu, Pak. Bapak itu sama pengurus PPNI, pengurus DPP itu sempat audiensi sama Komisi 9 atau komisi berapa gitu, saya lupa. Itu di situ saya ada sedikit yang ke-trigger saya di situ. Di situ ngebahas soal kenapa sih banyak banget teman-teman perawat sekarang yang pengen banget terjun di dunia perawatan tapi di luar negeri. Mereka nggak mau kerja di dunia sendiri, di Indonesia, di negara sendiri. Nah, di situ ada yang balas, ya mungkin karena bayaran mereka murah di sini. Sedangkan di sana mereka terjamin. Nah, itu detailnya gimana sih, Pak? Coba boleh ceritain nggak sedikit aja, Pak? Saya penasaran, Pak. Ya, pasti. Mereka akan merubah kehidupan yang lebih baik. Iya, benar. Di samping ada juga tujuan-tujuan lain, misalnya transfer of knowledge, transfer of teknologi, ya. Tapi rata-rata memang kenapa? Karena negara lain mampu memberikan yang lebih baik daripada kita. Nah, coba lihat di Timur Tengah itu minimal gaji perawat berapa itu 25 jutaan. 25 juta. Kalau di UMR kan ya, Pak, kalau dirupiahkan. Dirupiahkan ya kan. Mana ada di Indonesia ini kecuali dia perawat yang sudah senior sekali. Dengan skill yang spesial gitu ya, baru bisa mendapatkan seperti itu. Ya, perawat-perawat yang hanya pengalaman 3 sampai 5 tahun saya kira ya rata-rata lah di Indonesia. Nah, dan juga kalau kita bandingkan dengan bidang pekerjaan lain, ya kan, yang serumit perawat, yang spesifik perawat untuk bisa sekolahnya lama dan mahal, ya kan, tetapi apresiasinya di dunia kerja juga tidak seberapa. Itu juga sebagai sebuah perbandingan yang harus menjadi catatan penting buat kita. Iya, bahkan kalau misalnya kita mau ngebahas kompetensi, sorry nih Pak, saya agak sedikit nyenggol. Kemarin tuh saya sempat nonton podcastnya Dr. Gia Pratama sama Dr. Tirta di podcastnya Raditya Dika kan. Di situ ada ngebahas tentang senioritas dan kompetensi, Pak, ceritanya. Bahwa dokter juga nggak boleh sungkan kalau misalnya mau menanyakan hal-hal yang mereka tidak ketahui. Seperti contoh nyuntik, Pak. Itu kan nyuntik kan dokter juga mengakui ya, itu saya nyerah. Mereka bilang kayak gitu. Saya dokter Gia pun bilang saya nyerah gitu. Saya lebih baik minta tolong sama perawat atau saya minta ajarin sama perawat. Menurut Bapak gimana, Pak? Jadi inilah yang saya kira perlu kita pahamkan, termasuk juga ke dalam dengan perawat ya. Dalam pandangan saya, dalam memberikan, saya ambil contoh satu tindakan memberikan suntikan. Memberi suntikan itu adalah memberikan obat atau memasukkan obat ke tubuh manusia kan, melalui cara-caranya kan. Nah, dalam pemberian obatnya ada 3 profesi sebenarnya yang berkontribusi. Yang pertama adalah farmasi. Farmasi kan mereka menyiapkan, mendistribusikan, melihat keamanan, ya, keamanan penyimpanan dan lain sebagainya, kelayakan obat itu. Nah, yang kedua itu adalah dokter. Dokter itu adalah menjustifikasi klinik, artinya dosisnya, nama obatnya, ya, dia drug of choice-nya, nah itu. Nah, yang ketiga perawat berperan apa? Administering,
Jadi bagaimana memasukkan obat yang sudah disiapkan farmasis dengan keamanan yang baik didistribusikan, yang dimintakan atau drug of choice, dosis dan lain sebagainya oleh dokter dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang aman, yang benar, itu tugas perawat. Ya. Jadi kalau ada konteks menyuntik itu adalah tugasnya dokter saja, saya kira itu agak keliru. Keliru ya Pak. Itu iya keliru kalau hanya bilang saja. Karena itu ada 3 profesi ini yang saling ketergantungan dalam sebuah tindakan. Nah, pertanyaan saya, yang mana yang dihargai oleh masyarakat? Wah, itu sulit tuh Pak. Yang menyiapkan obatnya, yang mendosiskan obatnya, atau yang memasukkan ke dalam tubuh manusia? Hari ini siapa yang dihargai? Ya, tapi kalau kita lihat darah kental sih Pak, memang masih banyak, maksudnya ya perawat-perawat masyarakat-masyarakat yang menjadi pasien di rumah sakit masih kurang pemahamannya mungkin Pak ya. Mereka bilang, saya maunya disuntiknya sama dokter aja deh gitu. Padahal kalau secara kompetensi yang lebih kompeten ya perawat, bisa dibilang seperti itu dong Pak. Kayak gitu. Nah, next Pak, kita lanjut nih. Saya pikir yang tadi saya perlu tambahkan. Gimana? Nah, oleh karena itu kemampuan perawat dalam tindakan-tindakan medis yang ada di lapangan itu, ya kan, yang sering diklaim oleh manajemen rumah sakit bahwa itu hanya tindakan pendelegasian dan lain sebagainya. Nah, itu perawat ternyata mampu sekali melakukannya. Ya, bahkan punya keahlian yang lebih. Karena saking seringnya, ya, karena terampil itu kan sangat sering, betul, ya kan, selain sering dia juga sensitif, ya, misalnya siapa yang tidak menghargai perawat-perawat anak yang bisa menginfus bayi baru lahir, ketemu venanya, ya, kalau bukan mereka yang sudah punya latihan berkali-kali, kemudian punya sensitivitas yang yang luar biasa. Nah, saya kira wajar kalau misalnya ada dokter belajar tindakan-tindakan tersebut kepada perawat, karena keahlian perawat itu. Betul. Cuma pertanyaan saya yang tadi, apakah dia sudah dihargai? Itu saja. Ini yang saya ingin angkat kepada kita semua. Iya. Pak, kemarin tuh kan beberapa hari yang lalu saya podcast sama Ibu Sumijatun Pak, Ketua MKK Pusat PPN ini Pak. Ada yang saya ke-trigger di sini Pak. Tapi mungkin ini nanti Bapak boleh jawab atau boleh enggak juga nggak apa-apa. Saya sempat ke-trigger bahwa di situ Bu Sumijatun bercerita, beliau pernah menanyakan kepada temannya yang seorang dokter. Di rumah sakit siapa yang paling judes? Jawabannya adalah perawat. Kenapa? Di situ Bu Sumijatun menerangkan bahwa perawatnya nggak salah. Karena kenapa? Ya kalau kita ukur dilihat dari kesejahteraan, kenyamanan dan lain sebagainya, perawat adalah orang yang paling sering dimarahi sama pasien. Di antara pegawai-pegawai rumah sakit yang ada kayak gitu. Nah, kita nggak bisa menyalahkan, karena kenapa? Ya kalau kita mau menyalahkan, lihat yang di atas, pimpinannya, sistemnya yang harus dibenahi. Gimana menurut Bapak? Iya, menjadi perawat kan seorang yang tetap ingin jadi perawat kan dia seharusnya sudah bisa tahu resiko. Dia sebagai perawat ya, tantangan dia. Kenapa? Karena perawat itu kan FITT ya, secara frekuen dia lebih sering ketemu pasien. Secara intensitasnya lebih intens. Iya. Time-nya, secara waktunya lebih lama. T yang FITT. T yang satu lagi adalah tipikalnya atau spesifik pendekatannya dengan caringnya. Ya, artinya dia wajar orang dibilang paling depan. Ya paling depannya jelas. Punya resiko apa? Paling awal juga dimarahin. Ya, karena wajahnya rumah sakit ya. Nah, oleh karena itu pada perawat ini tekanannya luar biasa. Ya, tekanan baik itu fisik maupun psikologis yang cukup besar pada dirinya ini. Nah, ya saya kira saya sih tidak menginginkan pembenaran bahwa seorang perawat
judes itu karena beban yang berat tadi. Ya, kalau perawat itu juga menyadari dirinya sebagai seorang yang pemberi pelayanan kepada pasien yang humanis, seberapa berat pun sesungguhnya ada saja perawat yang bisa melewati, ya kan? Tetapi yang menjadi penting bagi manajemen, ya, dan birokrasi, bahwa faktor tekanan psikologis itu juga sangat mempengaruhi sikap seseorang, gitu. Walaupun tidak mutlak, ya kan? Walaupun tidak mutlak. Satu. Yang kedua, kadang-kadang perawat ini juga di vaskes itu menjadi orang yang serba bisa ditugaskan, sehingga tugas-tugasnya itu banyak hal-hal yang lain selain nursing. Menginput inilah, membuat laporan inilah, catatan inilah, dan lain sebagainya. Ya, jadi bahkan perawat juga ikut dalam transportasi lah misalnya, ya, mengantar pasien ke depan dan lain sebagainya. Even pasiennya itu vital sign-nya stabil gitu, ya kan? Nah, dan seterusnya. Saya kira ini yang harus menjadi evaluasi buat kita di pelayanan kesehatan. Tugas utama perawat memberikan asuhan. Ya, ayo kita fokuskan di situ. Yang lain-lain kita lihat proporsinya. Proporsi siapa gitu, ya. Yang ini yang harus kita coba diskusikan ya kepada stakeholder lah. Saya kira itu. Pak, sorry nih Pak, saya sedikit nyenggol nih, mohon maaf banget Pak. Setahu saya nih Pak kan ya, ini kan tahun terakhir Bapak nih Pak menjadi Ketua Umum PPNI. Iya. Ini cukup menarik pertanyaan Pak. Sejauh ini saya ngelihat Bapak tuh memang masih, walaupun udah di akhir jabatan lah ibaratnya, udah di ujung gitu, tapi Bapak masih kelihatan sibuk nih setiap hari. Nanti fly ke sana nih, fly ke sini, ngurusin ini, memperjuangkan ini, mengadvokasikan ini gitu. Bahkan ngurusin hukum apa segala macam gitu. Masih sering. Apa sih Pak dalam perjalanan selama Bapak menjabat menjadi seorang Ketua Umum PPNI, apa aja sih Pak yang udah Bapak rasain, feel-nya kayak gimana Pak? Terus di bagian beratnya apa? Terus di bagian menyenangkannya apa? Mungkin boleh Pak dibuka sedikit biar lebih enak nih kita. Yang senang itu kalau kita bisa memperjuangkan teman-teman kita untuk membela kepentingannya. Rasanya senang sekali walaupun effort, capek, biaya yang kita keluarkan. Itu senang, ya. Tapi yang sedihnya juga kalau dari perawat-perawat sendiri tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Tapi itu wajar-wajar saja. Semua orang nggak boleh juga puas kan. Nah, ketidakpuasan itu bagian dari pemacu kita untuk terus bekerja lebih keras gitu ya. Ini saya kira itu ya yang mungkin yang sedih itu adalah sangat menyedihkan apabila kita dalam konteks membangun, memperjuangkan harkat martabat perawat ini terjadi perpecahan. Itu yang saya sedihkan. Ya, karena itu saya berharap memang solidaritas, kebersamaan perawat seluruh Indonesia ini untuk sama-sama memahami level kita perjuangannya baru sebatas ini, yuk kita tingkatkan pada level berikutnya. Nah, organisasi profesi pada setiap level, ya, pusat, provinsi, kabupaten, kota harus sudah juga menyadari bahwa kita menggeser strategi organisasi kita ini lebih banyak kepada advokasi. Ya, kalau kemarin-kemarin mungkin kita banyak membantu merumuskan standar, pedoman, praktek. Ya, sampai hari ini kita masih banyak dapat undangan untuk rumusan berbagai kebijakan pemerintah. Tapi jangan lupa kita juga punya tanggung jawab utama memperjuangkan anggota-anggota kita pada semua level. Karena itu saya tidak takut untuk bicara hal-hal yang sifatnya seperti ini. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya kira mari kita tetap bersama dalam wadah kita ini untuk berjuang. Ya, saya punya keyakinan kalau kita solid, tidak ada yang bisa merintangi perjuangan kita ini. Ya. 10 tahun saya menjadi ketua umum, banyak suka duka ya.
mulai dari perpecahan bagaimana kita satukan dan lain sebagainya ya. Pasca musyawarah nasional seperti seolah-olah misalnya orang terbelah, ada kubu-kubu, itu sudah tidak ada lagi. Dan sekarang kita mulai berjalan bersama. Nah, ini kita harus teruskan ke depan. Dan organisasi ini juga ke depan tidak juga harus tergantung pada iuran, maka harus ada ide-ide cemerlang ya untuk bisa menghidupi organisasi ini. Menghidupi organisasi bukan menghidupi orangnya. Bagaimana membuat organisasi ini, pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan komisariat itu berdaya untuk membela anggota kita. Itu yang paling penting dalam yang kita impi-impikan, yang saat ini juga kita sudah laksanakan. Demikian. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, 10 tahun menjabat Pak, terakhir nih Pak, simpel Pak, berat gak sih Pak? Saya kira berat ringan tuh relatif ya. Ya. Dan 10 tahun ini saya saya serius menjadi ketua umum. Saya buktikan saya berhenti bekerja. Ya. Karena saya mewakafkan seluruh waktu saya kepada organisasi ini. Ya. Dan saya lepas jadi ketua umum ya harus lepas juga, jadi karena tidak boleh 3 periode dan kita harus sudah mulai regenerasi, ya kan, harus mulai mempercayakan pada kader-kader kita untuk memimpin. Saya kira relatif ya, kalau puas berat atau tidak itu ya. Benar Pak. Ya, sangat tergantung situasi kondisinya, tetapi apapun saya kalau tidak sanggup kan sudah dari kemarin-kemarin saya tidak urus. Benar. Sampai hari ini saya masih sanggup dan tetap saya akan mengurus sampai terakhir nanti di musyawarah nasional ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Itu dia teman-teman, eksklusif nih Pak, pembahasan kita hari ini lumayan cukup berat Pak. Tapi terima kasih banyak Pak udah dijawab semua. Bahkan tadi ada beberapa pertanyaan sensitif juga tetap dijawab. Saya alhamdulillah banget, karena itu mungkin bisa mewakili juga teman-teman perawat yang ada di luar sana. Saya lagi pamit undur diri. Buat teman-teman semua, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bapak Ketua Umum Harif Fadilah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah sini di YouTube channel kita. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Saya lagi pamit undur diri bersama Bapak Ketua Umum Harif Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.